Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Tutu dalam pembahasan JSON. Kali ini kita akan membahas JSON atau yang sering disebut JavaScript Object Notation. Target capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mengerti tentang apa itu JSON, kemudian paham penulisan JSON. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang data iOS, kemudian bagaimana penggunaan atau implementasi JSON untuk API. Nah, JSON merupakan salah satu media yang dipakai untuk proses transfer data yang digunakan untuk API selain XML. Dan JSON sendiri ini lebih favorit dibandingkan dengan XML karena JSON itu filenya ringan, kemudian strukturnya mudah dibaca dan ditulis oleh manusia serta mudah diterjemahkan atau digenerate oleh komputer. Nah, kegunaan JSON sendiri selain sebagai media untuk transfer data antar device, operating system, kemudian bahasa pemrograman yang berbeda-beda, JSON juga sebagai media penyimpanan data. Jadi ada dua kegunaan. Kegunaan untuk menyimpan data, kemudian digunakan juga untuk proses request dan respon antar aplikasi. Nah, definisi lain tentang JSON adalah JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer. Nah, bahkan beberapa bahasa pemrograman memiliki library spesifik atau library khusus bawaan dari bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengolah data JSON. Seperti contoh, kalau misalkan di bahasa pemrograman PHP itu ada JSON encode, ada JSON decode, dan di bahasa pemrograman lain biasanya juga ada. Kemudian JSON menjadi lebih favorit sebagai media pertukaran data dibandingkan dengan XML karena ukurannya yang lebih kecil. Kalau XML kan Extensible Markup Language, itu berbasis bahasa markup. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan JSON sendiri itu formatnya sangat simpel sekali. Kalau kita lihat beberapa situs besar seperti Facebook, seperti Netflix, Facebook, itu rata-rata menggunakan JSON yang dipakai buat request dan respon ke API-nya. Nah, keunggulan JSON yaitu yang pertama tadi adalah ukurannya lebih kecil dibandingkan XML, sehingga efek transfer datanya jadi lebih cepat, lebih hemat resource dan bandwidth juga. Format JSON lebih sederhana dibandingkan XML, kemudian library JSON ada di setiap bahasa pemrograman. Nah, ini contoh data dalam format JSON. Asumsikanlah saya belum pernah melihat seperti apa itu JSON. Dengan membaca seperti ini sudah bisa dimengerti apa isi datanya. Ya, ini JSON diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurakhir. Nah, di sini cuma ada label, value, label, value, label, value. Dan ini sudah bisa dibaca, maksudnya mudah dimengerti oleh manusia karena ini bisa didefinisikan sendiri. Misalkan first name, last name, address. Kemudian untuk mengisinya dia diberikan tanda titik 2. Kalau bahasa pemrogramannya adalah operator penugasan untuk mengisi value pada label ini. Jadi sintaksnya sangat sederhana dan mudah dimengerti, mudah dibaca juga oleh manusia. Struktur JSON. Nah, struktur JSON ini terdiri dari kumpulan nama dan nilai, atau satu kesatuan ini, nama dan nilai ini disebut sebagai sebuah objek. Jadi objek itu ditandai dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal pembuka, dan kurung kurakhir penutup. Nah, ini satu kesatuan ini objek. String value. Nah, setiap pengisian value itu ada tanda titik 2. Kemudian kalau string dia diapit menggunakan tanda petik 2, bisa juga tanda petik 1, nanti tergantung format JSON-nya. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalkan di dalam objek itu ada 2 label dan 2 value, maka hanya dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Misalkan di sini ada nama, ada hobi. Jadi dipisahkan dengan menggunakan tanda koma.
Nah, ini bentuk struktur JSON seperti ini. Ini bisa Anda lihat detail di https://www.json.org. Nah, di sini ini struktur detail sudah sangat lengkap sekali tentang JSON. Jadi JSON sendiri ada value data yang berupa array. Jadi array itu variabel yang memiliki nilai lebih dari satu. Misalkan sebagai contoh untuk menampung label bunga. Di dalam label bunga itu bunga terdiri ada bunga mawar, melati, anggrek. Nah, itu kalau array atau disebut juga sebagai lare itu diawali dengan kurung siku buka, kemudian diakhiri dengan kurung siku tutup. Nah, indeks value-nya itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan seterusnya. Jadi array di dalam JSON itu menggunakan kurung siku buka dan kurung siku akhir. Nah, beberapa value pada JSON. Nah, ini value dia menampung tipe data string. Nah, misalkan sebagai contoh ini, first name value-nya ini berupa tipe string karena ada double quote, diupdate dengan menggunakan double quote, berarti bertipe string. Kemudian number ini adalah angka, bisa berupa float atau angka desimal, bisa juga berupa angka, bisa juga berupa angka bulat. Kemudian ada tipe objek. Nah, kalau tipe objek ini contohnya seperti address. Di sini ada tipe objek, di dalam objek masih ada label dan value. Ada label street, ada label region, kemudian ini adalah value-nya, isinya string, diupdate menggunakan tanda double quote. Nah, kalau tipe objek itu diawali dengan kurung kurawal buka, kurung kurakhir. Penutupnya kurung kurakhir. Sama seperti kalau mengawali sebuah JSON. Jadi, ini ada satu objek, kemudian ada satu sub objek. Kemudian ada tipe array. Nah, tadi udah ada contohnya. Kalau tipe array itu menggunakan kurung siku buka, kurung siku tutup. Kemudian true dan false ini adalah tipe data boolean. Nah, ini contoh komposer JSON yang dipakai untuk nyimpen data, untuk nampung data konfigurasi seperti ini. Jadi komposer ini dipakai kalau ingin download library, kita membuat sebuah aplikasi. Jadi yang di required atau yang dibutuhkan itu apa aja, ini bisa diketik ke sini, ketik otomatis ketika kita menginstal library. Nah, ini contoh kegunaan JSON yang digunakan untuk menyimpan data. Menyimpan data nama, misalkan deskripsinya apa, tipenya apa, yang dibutuhkan apa, konfigurasinya seperti apa. Nah, ini di sini contoh kegunaan JSON yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di dalam menulis sebuah JSON itu tidak boleh ada format yang salah. Misalkan kok tanda petiknya kurang satu, atau mungkin komanya kurang, atau tanda titik duanya kurang, itu tidak boleh ada. Jadi, meskipun itu mudah, tetapi ada struktur atau acuan baku kalau data JSON-nya itu benar-benar valid. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan yang versi online. Kalau yang versi online cukup dengan kata kunci JSON validator saja. JSON validator. Nah, ini sudah banyak sekali, ada JSON line, JSON format kode BOD.org, dan lain-lain. Ini ada, sebagai contoh misalkan ini. Tinggal kita cek saja datanya sudah benar atau tidak dengan cara meletakkan datanya. Nah, ini contoh yang tadi boolean privat, ini di set ke true, ini adalah contoh data boolean. Nah, di sini kebetulan ada. Nah, kalau data boolean, dia meskipun dia itu berupa huruf, true itu kan huruf, tetapi dia tidak dikasih tanda petik 2 atau tanda petik 1. Kalau dikasih tanda petik 2 atau tanda petik 1, diapit tanda petik 2 atau tanda petik 1, otomatis dia bertipe string, bukan tipe boolean.
Nah, sebagai contoh seperti ini, kita cek valid. Nah, ini valid JSON. Jadi ini betul. Coba misalkan ini ada bagian yang saya kurangi. Misalkan koma tadi saya hapus. Nah, dia akan secara otomatis error. Ini bermanfaat bila mana data JSON-nya ini sangat banyak. Nah, sebagai contoh ini misalkan data JSON-nya sangat banyak. Kalau misal sedikit itu masih bisa kelihatan, tapi kalau lebih dari 10 baris itu biasanya perlu menggunakan mekanisme seperti ini untuk mengecek. Ini contoh ngecek yang versi online. Kalau di editor seperti Visual Studio Code itu ada otomatis ketika dia ada yang bagian kurang, misalkan ini komanya hilang, nah otomatis dia akan berwarna merah. Dan ada notifikasi berupa hint problem in this file, jadi ada masalah, tapi belum menunjukkan masalahnya di sebelah mana. Jadi di sini cuma ada perbedaan warna saja, tapi ada notes berwarna merah. Nah, selain itu, kalau mau ngecek yang versi offline, nah ini bisa menggunakan Notepad++ yang sudah diinstal plugin JSON Viewer. Jadi defaultnya belum diinstal, tapi kalau mau pakai Notepad++ itu harus diinstal dulu. Nah, ini contoh kalau udah diinstal, ketika klik plugin di sini ada JSON Viewer. Nah, di dalam JSON Viewer plugin dari Notepad++ kita juga bisa mengkompres JSON jadi format satu baris. Misalkan ini digunakan untuk mengecilkan ukuran file, jadi size-nya akan lebih kecil kalau satu baris. Tapi ini hanya direkomendasikan untuk yang versi untuk yang udah diupload ya, Tapi kalau untuk tahap develop seperti ini akan menyulitkan kita melacak kesalahan sintaks. Nah, untuk validasi JSON Viewer, plugin JSON Viewer atau JSON Viewer. Jadi nanti kalau di sini ada kesalahan, secara otomatis nanti akan muncul ya. Nah, ini sebagai contoh nih. Nah, ini formatnya berarti benar. Di sini muncul label dan value-nya. Kemudian di dalam membuat respon API, kita memerlukan konsistensi ya, meskipun JSON itu bisa kita atur, kita strukturisasi sendiri, tapi karena saking fleksibelnya, kalau tidak ada standarisasi maka bisa terlalu liar. Bahasa ekstrimnya seperti itu. Jadi disarankan untuk membuat sebuah standar request dan respon agar tidak membingungkan ketika menggunakan RESTful API yang kita buat. Respon JSON yang dinamis akan sangat menyulitkan klien, terutama yang menggunakan bahasa pemrograman static type. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini misalkan sebagai contoh hasil request dari server. Nah, kalau menggunakan standarisasi, misalkan meskipun terjadi perbedaan endpoint, misalkan endpointnya itu ke data produk atau ke data kategori, tetapi strukturnya itu harus standar. Misalkan sebagai contoh label pertama adalah tuk 123. Tuk itu adalah kecepatan proses untuk melakukan respon dari server ke klien. Ya, kecepatan proses satuannya milisecond. Kemudian setelah tuk ada status. Jadi statusnya itu berhasil atau tidak berhasil. Sebagai contoh di sini statusnya adalah oke. Kemudian label yang ketiga itu baru data. Nah, data ini adalah fluktuatif. Data ini fluktuatif tergantung dari endpoint yang di request ke server. Sebagai contoh misalkan kalau misal endpointnya produk, maka ini product name, terus price, quantity, dan lain-lain. Misalkan ini datanya endpointnya miliknya customer, berarti ya customer name, terus address, dan lain-lain. Kemudian standarisasi yang berikutnya adalah error. Jadi di sini error yang menyatakan kalau terjadi error isinya apa. Kalau misalkan dia oke, berarti errornya adalah 0. Ini adalah contoh standarisasi.
Bisa saja sebenarnya misalkan letak errornya itu di bawahnya status, kemudian data ini yang paling bawah sendiri. Tetapi ini harus standar. Jadi endpoint produk, endpoint kategori itu wajib mengikuti urutan seperti ini. Karena tujuan API adalah dipakai untuk orang banyak. Jadi kalau misalkan nanti responnya tidak ada acuan baku standar, maka nanti akan membingungkan yang menggunakan. Nah, ini contoh misalkan standarisasi hasil respon ketika terjadi error. Misalkan ini lama waktunya hasil respon 87 milisecond, kemudian statusnya validation error. Karena ini adalah statusnya error, maka datanya tidak mengembalikan nilai. Jadi datanya 0. Kemudian di sini error, diketahui errornya apa. Name errornya misalkan tidak boleh kosong, is not blank, address tidak boleh kosong, is not blank. Nah, ini error bertipe data objek karena menggunakan kurung kuru awal dan kurung akhir. Nah, ini namanya tipe data objek. Nah, ini juga harus ada standarisasi. Kalau error, misalkan tetap urutan labelnya harus sama. Yang atas label pertama tuh, label kedua status, label ketiga data, label keempat baru error. Jadi tidak dibolak-balik. Misalkan berhasil, kebalik misalkan statusnya yang paling atas, nanti kalau tidak berhasil tuknya paling bawah. Ini sangat tidak direkomendasikan. Jadi harus ada standarisasi pengembalian respon maupun standarisasi request data. Nah, kita lanjutkan ke HTOAS. Apa itu HTOAS? HTOAS itu singkatan dari Hypermedia as the Engine of Application Step. Nah, yang dimaksud adalah konten yang memiliki link menuju resource yang ada. Nah, ini tidak memiliki HTOAS, jadi dia tidak memiliki link. Nah, sebagai contoh ini tidak memiliki link. Jadi data, misalkan anggap saja ini data pelanggan, dia udah langsung first name, last name, komplit ada di sini. Tetapi kalau yang menggunakan HTOAS itu memiliki resource link. Nah, sebagai contoh misalkan ini first name Wahyu, kemudian linknya ini adalah bertipe array. Nah, di sini nanti kalau misalkan ingin melihat detail dari first name Wahyu, maka dia akan mengklik ke resource ini, customer dengan ID 1. Nah, nanti baru muncul terdeskripsi secara detail seperti ini. Di sini ada ID 1, name Eko, email eko@example.com. Kemudian ada ini linknya adalah customer dengan ID 1. Jadi untuk melihat detail customer yang bernama Eko, maka nanti diarahkan ke endpoint customer dengan ID 1. Nah, ini contoh HTOAS. Nah, sebagai contoh lagi, yang kedua HTOAS, misalkan sebagai contoh ini akun dengan akun kode sekian, kemudian ada balance, kemudian ink. Jadi kalau ingin melihat deposit, withdraw, transfer, atau close, ini tidak perlu dijabarkan detail di dalam satu objek, tetapi cukup mengklik link, misalkan deposit pada akun sekian, nah maka diarahkan ke endpoint akun, terus nomor akun, kemudian deposit. Kalau misalkan ingin withdraw, maka diarahkan ke akun, kemudian akun number, kemudian withdraw, dan seterusnya. Jadi akan lebih terstruktur. Lalu apa keuntungan menggunakan HTOAS? Kalau sebuah API itu hanya simpel saja, maka tidak akan menemui keuntungan, malah terkesan lebih ribet. Tetapi kalau misalkan API yang dibangun itu berskala enterprise, jadi memang harus ada strukturisasi, harus ada arsitekturalnya supaya mudah di dalam pengembangan API nanti ke depannya. Nah, biasanya URL API pada RESTful API sudah di hardcode di klien. Nah, harus sudah di hardcode di klien. Dengan menggunakan HTOAS, klien bisa secara dinamis mendapatkan URL lokasi resource dari respon data yang ada di server. Kita lanjutkan pembahasan ke JSON API.
Nah, saat menentukan standar format JSON, kadang sering terjadi perdebatan antar programmer. Misalkan, sebagai contoh, di awal misalkan kita melakukan request yang akan data dikirim seperti ini. Kemudian, programmer DB menginginkan ada tambahan seperti ini. Belum lagi nanti kalau misalkan menginginkan bisa di request melalui mobile apps. Ada tambahan data seperti ini. Nah, maka untuk mensinkronkan perbedaan pendapat tersebut, ada mekanisme atau sebuah standarisasi format, baik untuk klien maupun untuk server. Jadi untuk request atau untuk respon yang disebut sebagai JSON API. Nah, sebenarnya selain JSON API itu sangat banyak sekali, cuma yang paling populer digunakan saat ini adalah JSON API. Apa itu JSON API? Adalah salah satu format standar untuk JSON yang bisa digunakan. Format di JSON API sudah mendukung HTOAS. Nah, kita lihat ada di link JSON-API.org. Nah, di sini JSON API spesifikasi untuk membuat sebuah API dalam JSON. Nah, di sini ada standarisasi yang cukup lengkap sekali. Sebagai contoh, misalkan diimplementasikan pada bahasa pemrograman PHP. Nah, ini bahasa pemrograman yang didukung baik dari library client maupun dari library server, itu sudah banyak ya. Sebagai contoh misalkan di PHP. Nah, ini sebagai contoh JSON API. Jadi ada acuan standar, misalkan di dalam data yang bertipe array itu ada objek tipenya artikel ID 1. Kemudian ada attributes title. Di dalam sebuah artikel itu ada author. Nah, maka dia berrelationship, artinya ini adalah berrelasi dengan author. Nah, linknya untuk melihat autornya dari artikel tersebut, jadi artikel ID yang ke-1, maka dia dengan menambahkan endpoint yang mengarah, URL yang mengarah ke author. Lalu keuntungannya menggunakan JSON API itu apa? Yang pertama adalah format sudah bagus sehingga tidak perlu meributkan lagi tentang format JSON. Kemudian banyak implementasinya di bahasa pemrograman. Tadi contohnya di ini ada implementasi dari berbagai bahasa pemrograman, mulai JavaScript, TypeScript, iOS, Ruby, PHP, Perl, Java, Android, bahasa R, ILM, .NET, Python, Elixir, dan lain-lain.